Oke, bintang tamu kita kali ini luar biasa, biasa di luar, biasa di luar negeri, sekarang balik lagi ke Bali, seorang penyanyi pemuda asli Denpasar. Kalau nama panggilannya, bekennya Agus Never Give Up. Bahasa Inggrisnya agak susah, Never Give Up gitu. Tapi kalau nama aslinya Wayan Darmana gitu ya. Oke, selamat datang di Oke Made, Agus. Saya panggilnya Agus ya? Iya, Agus. Oke, tapi ini agak aneh namanya nih. Bukan aneh kenapa? Iwayan Darmana. Jadi Agus tuh ulijet kan Agus. Agus tuh tekannya uling hoki, Pak. Hoki. Nah, karena Gimana? lahirnya Agustus kan dulu kan. Lahir Itu Agustus. cerita dari Bapak. Saya juga sempat nanya, Pak, ijo tekana dan bisa Agus, tapi nama lengkap Iwayan Darmana, ijo Agus nih Pak ya. Iya. Terus habis itu Bapak bilang ya karena lahir di bulan Agustus, nama panggilan dipanggil Agus kan. Asli Denpasar. Asli Berarti Banjar Panti maksudnya. Enggak, yang banyak Tegalingah, Pak. Banjar Tegalingahnya Banjar jadinya. Oke. Nah, Agus ini kan ya kalau boleh dibilang dalam 2 tahun terakhir ini ya, Benar. tiba-tiba orang bilang pendatang baru. Iya. Tapi kalau dilihat sih kayaknya mainannya bukan pendatang baru lagi ya. Pendatang baru muncul di beberapa lagu pop Bali jadi model video klip. Kalau boleh tahu sebenarnya sejak kapan tertarik di musik itu, Gus? Di musik nih kau yang tertarik tuh memang dari SMP ya Pak Denge. Tapi mulai menekuni bermain gitar kayak nih kau di waktu SMA ada dosnya. Waktu SMA. SMA nge. Serius ngeband Serius atau? untuk nge. Berarti instrumennya bukan nyanyinya atau sekalian? Enggak, waktu nike cuman instrumen aja. Instrumen aja. Main gitar nge. Ketika nike berjalannya waktu, kan yang ke sekolahnya di pariwisata. Iya. Nah, langsung lanjutlah tiang kuliah di pariwisata juga dan kerja ke luar negeri. Nah, di luar negeri ini tiang mencoba untuk memberanikan diri untuk tampil bernyanyi di kapal pesiar. Berarti waktu di Bali itu belum sempat artinya menyalurkan hobi di musik itu dalam karya belum ya? Oh, belum Pak deh. Udah keburu bekerja ke luar negeri. Bekerja Oke. ke luar negeri waktu itu. Berarti startnya justru malah mulai publish itu menunjukkan kemampuan musik itu justru di kapal. Iya, benar. Di luar negeri Ya, malah pertama kali gitu ya? Nike pertama kali. Itu pengalaman yang luar biasa. Tapi itu artinya menyanyi bermusik itu waktu di luar negeri itu memang sebagai hobi atau di sela-sela pekerjaan? Di sela-sela pekerjaan Di selain sela-sela. hobi ya. Jadi ketika tiang udah selesai bekerja, di sana ada yang namanya crew activity. Jadi buat siapa aja yang kru yang bisa berani Unjuk tampil bakat untuk gitu ini, namanya. benar. Jadi yang sering tampil di sana dan dipercayakan juga sama manajemen di kapal pesiar untuk menjadi event organizer di kapal pesiar juga. Dan tiang yang bikin event di sana setiap bulannya kayak gitu. Anda nggak jauh-jauh dari musik juga gitu ya? Iya, benar. Berarti waktu itu belum kebayang ke lagu Bali belum ya? Gitu, nyanyi-nyanyi gitu aja ya? Oh ya, tapi kalau di luar negeri itu kan lagunya lagu-lagu top 40 bahasa Inggris. Betul, top 40 secara umum kan. Iya, Anda belum kebayang kayak seperti sekarang yang tiba-tiba coba lagu Bali kebayang belum ya? banget, belum. Nah, mulai bersentuhan dengan lagu pop Bali itu kapan? Kalau boleh jujur kemarin kan ketika tiang pensiun Pak Deng ya dari kapal pesiar, tiang kerjanya 14 tahun. Ada istilah pensiun ya? Iya, pensiun. Pensiun. Berarti sana. sekarang veteran dong? Veteran. Iya, pensiun 14 tahun. Kemudian di rumah selama 2 tahun. Iya. Karena tiang memutuskan untuk beristirahat ya Pak Deng. Nah, di sana tiang kebetulan memiliki usaha bisnis usaha kecil, wallpaper, namanya Mora Bali Wallpaper. Nah, ketemulah di sana tiang bersama Yoga dari adiknya Pak Putubolo, dari Leong Sinatra, bandnya ya. Nah, di sana kita ngobrol-ngobrol dan si Yoga memberikan support ke tiang, Gus, memberikan saran juga kan, Gus, coba lagu pedidi, lagu Bali. Nah, itu dah dia ngasih tiang info seperti apa, support seperti ini ke nanti rekaman dan segala macam. Dibantu. Nah, betul dibantu. Nah, akhirnya tiang memberanikan diri dah untuk membuat lagu. Waktu itu dia juga membantu membuat lagu. Ya, kita ciptakan berdua, nyiptain lagu sama si Yoga nih Kak. Nah, akhirnya memberanikan diri rekaman, terus bikin video klip. Nah, seperti ini Kak, Pak De. Iseng aja waktu itu ya? Iseng Pak De, biar nggak jenuh ya di rumah Pak De ya. Lagu pertama apa itu yang? Waktu Nika judulnya Move On Pak De. Move On. Ya, ke kisah nyata sih tentang apa sih juga Pak. Paling mudah kan memang kisah sendiri ya, dulu ya. Benar.
Itu lagu pertama yang diciptakan ya? Berarti waktu di Kapal Pesiar itu belum sempat menciptakan lagu sendiri belum? Sama sekali belum, Pak. Nggak kebayang ya? Justru malu munculnya setelah di Denpasar itu. Gitu. Itu merasa agak sulit nggak, aneh? Karena dari top 40 biasa lagu barat, tiba-tiba lagu berbahasa Bali. Nggak sih, Pak deh. Kalau menurut yang nggak ada kesulitan di sana. Karena saya juga sering kan main-main gitar. Kadang-kadang sama teman-teman lagi ngumpul di Kapal Pesiar, kan? Ketika ada waktu, nah, kita juga bawain lagu-lagu Bali kan gitu. Artinya nggak terlalu ada gap gitu modelnya. Nggak ada. Tapi harapan sebenarnya ketika ngerilis Move On itu tadi, target Agus apa sebetulnya? Kalau target sih, ya cuman bisa dikenal lagunya. Karena kan ada orang nggak ada target apa, pasti ada target. Cuma kadang-kadang kan nggak berani mengungkapkan gitu kan orang kan. Ya kalau jujurnya benar pada target untuk mencari materi di bidang musik sih nggak pada ya. Iya. Maaf bukannya gimana. Sudah ada penghasilan lain. Betul, penghasilan lain yang udah ya lebih ke hobi kan betul, itu lebih ke hobi. Dan ya pasti siapa sih yang nggak pengen dikenal ya kan lewat bermusik kan. Dan ternyata lumayan memuaskan. Makanya berlanjut sampai rekaman berikutnya ya. Betul. Kalau total berarti udah ada berapa yang jadi rekaman? Lagu pertama Niko judulnya Move On, terus Merdeka. Yang kemarin rilis di Februari judulnya My Angel. Jadi udah 3. Itu yang sebelum balik ke luar negeri lagi ya? Yang My Angel? Yang My Angel pas yang rilisnya pas di luar negeri. Yang Merdeka itu yang sebelum gitu ya? Iya benar, pas di bulan Agustus waktu itu yang rilis. Itu terus berlanjut, akan terus berlanjut atau cuma asik, yang seperti bilang tadi ya sekedar hobinya udahlah segitu aja cukup dulu? Astungkaro Tiang bakalan lanjut lagi karena Tiang juga merencanakan ya Astungkaro kalau bisa bikin satu album ya Pak. Bikin satu album, cicil dulu satu-satu sekarang gitu ya. Benar. Dan udah ada juga lagunya yang bakalan rilis. Ya, kalau orang bilang manajemen biasanya kan selalu diakhiri dengan evaluasi. Nah, dari yang sudah ini agak serius diomong. Setelah berapa lagu itu, ya tentu Agus juga sempat mengamati hasilnya, evaluasinya itu apa yang ke depan ini bakal gimana lagi, Gus? Artinya dari 3 yang sudah dirilis itu mungkin. Evaluasinya. Mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang kayaknya perlu diperbaiki atau apa segala macam. Kalau boleh jujur, apa ya kira-kira Pak deh? Di evaluasinya bingung juga dia Pak deh, tapi ya karena ada nothing tulus tadi ya, bukan soalnya kerjanya. Ya karena mungkin pikirannya ke situ Pak deh ya, nothing tulus Pak deh ya. Ada udah berkarya dilepas gitu aja. Gitu aja dah. Tapi respon teman-teman, keluarga gimana? Astungkaro banyak yang mensupport Pak deh. Kalau sebetulnya Agus ini arahnya ke, kalau saya lihat ya, dari tampangnya udah apalagi tattoo segala macam, orang berpikirnya rocker. Tapi lagunya melo ya. Melo romantis itu gimana Gus? Tapi ada kok Pak deh tapi musiknya yang agak ada sih yang nggak ke punk rock kayak gitu. Musiknya nggak kencang, tapi temanya yang lebih tetap ke masalah percintaan gitu ya. Okay. Itu semua istilah unek-unek curhatan hati yang dulu nggak kesampaian baru dikeluarin sekarang. Betul, boleh juga. Iya, benar-benar. Ya, itu sebagian besar pengalaman pribadi sebenarnya. Okay. Kalau dukungan dari istri gimana? Niki pertanyaan yang bagus Niki. Dukungan dari istri awalnya, nah sebelum Tiang terjun bikin video klip sendiri dan bikin lagu sendiri kan sempat yang jadi model-model. Lupa menyampaikan juga. Agus ini lebih banyak malah jadi modelnya ya. Di antara ada modelnya Repeni, ada modelnya Desa Ina juga ya. Betul, dan yang lainnya. Dan lain-lain. Lumayan kita. Nah di sana sebelum terjun Tiang ke dunia entertain lah bilang benar. Nah Tiang sempat nanya ke istri kan, gimana siap nggak? Karena kan di sini mungkin ada acting yang mungkin bikin istri cemburu ya kan pastinya Pak Denge. Apalagi lagunya Move On, romantis kayak gitu ya. Benar itu dah. Akhirnya ya istri mendukung sih mau mau. Ya seperti itu Pak. Ada yang penting hobinya tersalurkan. Tersalurkan gitu ya. Yang positif Pak Denge. Nah itu kan produksi sendiri, biaya sendiri. Biaya sendiri Pak Denge tanpa ada orang lain yang. Istri nggak marah-marah nggak nih? Kan pas dia anggo kamu gini pemasukan berkurang nanti ya. Kalau sementara ini sih istri nggak pernah melarang apapun yang saya suka Pak Denge, membeli apapun. Positif. Ya, betul, yang penting positif dan istri selalu mensupport.
Nah, itu kan dari keluarga. Kalau respon dari, ya ini karena sekarang banyak kan bermain kan di digital. Apakah di YouTube, di medsos yang lainnya, respon dari publik seperti apa yang dapat Agus rasakan? Karena kan tren musik ya mungkin sampai sekarang orang masih lebih banyak ke koplo misalnya. Sementara Agus kan ya tetap di jalurnya pop tuh gimana? Respon di publik sih, jangan lihat fine-fine aja Pak Denge. Ya. Cuman respon di keluarga kadang-kadang. Banyak yang melihat karena actingnya, karena acting di video klipnya itu sih Pak De. Lebih disoroti actingnya bukan lagunya ya malah ya. Kan salah satu untuk menarik penonton actingnya. Apalagi acting dan. Ya. Tapi artinya kalau Agus ini merasa cukup puas nggak dengan ini kan dia bilang ya kalau orang bilang seperti penulis dia bilang bahwa buku itu kan adalah seperti anak kayak gitu. Nah, karya pelukis juga pelukis itu adalah seperti melahirkan segala macam. Nah, kalau Agus ini terhadap karya-karya selama ini cukup puas nggak? Cukup puas Pak De. Cukup puas. Karena juga respon-respon dari teman-teman ya yang sering memberi tahu saya, oh lagunya bagus Gus, enak isi listening kayak gitu. Jadi disuruh, ayo bikin lagu baru lagi. Nah, di sana yang ada sedikit tambah semangat. Ada ini nggak mungkin berkiblat atau terinspirasi dari penyanyi pop Bali siapa itu misalnya? Kalau dari pop Bali Kiss. Dari Kiss. Kiss Band sama Leong Sinatra. Pasti itu ya. Ya, itu senang dengar benar lagu-lagunya. Kan juga ya kisah-kisah percintaan juga lagu-lagu. Ya kok Leong Sinatra juga pencitraan banyak ya, bulu nggak tahu. Batu bulu. Iya. Tapi gini tuh, kalau namanya di Bandung ini saya masih pernah namanya. Kenapa harus ditempel? Saya dulu berpikir Never Give Up itu judul lagunya. Oh, ternyata tiba-tiba jadi Agus Never Give Up. Itu gimana muncul branding itu? Never Give Up tuh memang saya memberi nama Never Give Up karena karakter saya sendiri Pak ya. Karena benar-benar intinya pantang menyerah Pak ya. Apapun yang Tiang lakukan, yang Tiang jalani, salah satunya contoh pengen berkarya, saya bakalan berkarya konsisten dan pantang menyerah sampai memang benar-benar ada jadi betul. Jadi sebetulnya cita-cita dulu pengen jadi apa Gus? Kalau cita-cita Tiang dulu memang mau kerjanya memang pengen kerja di pesiar. Gitu. Cuman kembali lagi ke bermusik ke hobi kan. Hobi jadi Mungkin sih kalau bisa ya ketika Tiang pensiun nanti lagi, memang sih pensiun kemarin 14 tahun Pak Denge, 2 tahun di Bali, terus memutuskan lagi balik ke kapal pesiar dengan perusahaan yang baru. Nah, siapa tahu ya semoga aja kan udah ketika Tiang pensiun bisa tetap melanjutkan berkarya. Kalau Agus sendiri lihat nikmatnya bermain musik itu di mana Gus? Apalagi di lagu Bali gitu. Nikmatnya Pak ya, ketika kita merasa jenuh Pak dan apa namanya tidak ada kayak, artinya ya gimana ya? Bukan sumpah bekerja ya, tapi artinya bahwa ya benar jenuh namanya. Kayak jenuh gitu Pak tapi ketika Tiang megang gitar bisa menumpahkan apa istilahnya susah yang jelasin gimana ya namanya mengeluarkan unek-unek isi hati gitu ya kayak berwarna jadinya suasana hati jadi tapi kalau benarnya kan katanya 14 tahun di kapal pesiar betul tapi lagunya belum ada yang berbicara tentang kapal pesiar ya ada itu lupa Jengah itu loh Pak De yang Jengah judulnya Jengah nih kan itu lagi satu lupa saya yang Jengah yang satu lagi betul itu artinya memang lagunya rata-rata ya dari kenyataan artinya ya? Real story Pak ya. Itu Jengah juga. Itu menceritakan tentang kapal pesiar, bagaimana beratnya awal khususnya LDR yang meninggalkan keluarga kayak gitu. Itu kan karena kemarin 2 tahun pensiun, 2 tahun di Bali berkarya, tapi kemudian berangkat lagi. Orang tentu berpikir gini, ini penyanyi nada, tapi kalau ngundang pentas keluar. Selama ini gimana? Artinya pasti dong pernah ada orang kepingin ngundang main, ngajak main seperti apa? Banyak sih yang sempat kalangan teman-teman yang punya kafe kayak itu padanya. Kebetulan Tiang kan juga berteman di Facebook sama teman-teman yang kebanyakan punya usaha. Jadi mereka tahu Tiang lagi di Amerika. Dan kemarin pun pas di Amerika ada yang ngundang,
Gus nanti saya mau rilis lagu, tolong ikut datang di acara support. Support. Siap, dia bilang. Pas kebetulan yang udah pulang, kayaknya sih dekat-dekat ini. Tapi selama ini dari karya-karya Agus sudah cukup sering nggak atau udah pernah nggak artinya ditampilkan di area ketika pas Agus di Bali menampilkan lagu itu di pentas-pentas itu? Oh, sempat Pak Deh di lapangan Pego sama di Lumintang pada waktu itu. Kalau tampil tetap solo? Diiringin sama band. Ada band ini, punya band pengiring jadinya. Ya, Oke. Kalau misalnya, ya ini kan siapa tahu ke depan gitu kan. Selain lagu pop ini sebenarnya apalagi yang Agus lakukan di lagu pop Bali? Maksudnya? Ada ini kok udah punya rekaman, kemarin udah dirilis 4, terus ada beberapa stok lagi. Betul. Ada nggak keinginan lain di musik pop Bali yang ingin Agus wujudkan? Pingin bikin apa lagi artinya? Ya keep continue untuk mengeluarkan lagu itu aja, baru mengalir aja gitu. Ya pastinya pengen dikenal lah Pak ya. Mungkin ada kesempatan untuk pentas di tempat-tempat lain ya, seperti ini. Tapi saya mau balik lagi nih, lupa tadi nanya. Ketika awalnya diajak untuk bukan diajak, didorong untuk rekaman itu, menyanyi, perasaannya yakin nggak itu waktu itu, Gus? Waktu nikah sih sempat ragu adanya. Terus terang gimana ya? Karena Tiang juga berhalangan dengan waktu, kayak Pak De tahu Tiang bakalan kerja lagi kapal pesiar. Nah, tapi Tiang juga di sana berpikir juga, oh nggak masalah lah ketika Tiang ke pesiar, kerja lagi balik ke luar negeri, ya Tiang fokus di kerjaan. Nanti pas ketika pulang kayak sekarang ini balik lagi ke di musik lagi. Gitu. Tapi ada ini nggak Gus, kalau misalnya di luar negeri kan cukup banyak juga, ada orang-orang Bali, entah yang bekerja di kapal pesiar dan segala macam, ada nggak Agus mungkin menjalin komunikasi dengan mereka, mungkin siapa tahu satu saat kepingin kolaborasi dengan mereka di lagu Bali itu apa? Dengan pekerja Bali yang orang Bali di kapalnya ada sih Pak De. Ada, cuman kebetulan nggak pernah barengan jadwal di darat. Susahnya itu ya jadwal daratnya. Sempat sih yang pengen kolaborasi dengan, ada sih teman yang memang juga musisi di kapal pesiar, sempat yang ajak untuk kolab ya, jadi karena berhalangan waktu belum sempat ya. Mudah-mudahan nanti bisa diwujudkan rekaman bareng itu gitu ya. Oke. Nah, soal musik cukup segitu. Sekarang baliknya gini, kapal pesiar gitu Gus. Kapal pesiarnya. Ini kan dari zaman dulu ya, dari saya juga punya beberapa teman, bahkan ada juga dari keluarga jauh yang memang obsesinya, Sudnim nggak ke kapal pesiar. Betul. Kayaknya menggiurkan gitu Gus. Ya. Secara umum Gus, kalau boleh diceritakan dulu Gus, memang benar nggak? Apa yang membuat orang begitu tertarik dan tergiur itu mengejar ke kapal pesiar Gus? Boleh sambil kopi dulu. Siap Pak De. Kalau menurut Tiang Pak De ya jelas di materi Pak De. Materi. Ya, jadi di sana tuh gajinya pastinya lebih. Ya karena hitungannya dolar ya. Ya karena hitungannya dolar, dan juga menurut Tiang Niko kalau kerja di kapal tuh gimana Pak De ya? Untuk mencari pengalaman yang lebih juga di sana Pak De. Jadi siapa tahu nanti ketika pensiun di sana, di sini nyari pekerjaan lebih gampang gitu. Artinya mencari pengalaman di luar biar orang nggak mengatakan jago kandang kayak itu misalnya. bisa jadi gitu. Pergaulan lebih luas kan itu. Benar, itu salah satu. Tapi kalau boleh tahu sebetulnya apa yang perlu dipersiapkan Gus kalau untuk bekerja di kapal pesiar? Karena kesannya menggiurkan iya, tapi kan nggak segampang membalik telapak tangan juga. Betul Pak De. Yang pastinya ya dari kita diri sendiri dulu Pak De, kayak bahasa, terus habis itu pengalaman juga, kemudian yang paling utama nih kok mental Pak De. Mental. Karena untuk bekerja di kapal pesiar tuh mental benar-benar dibutuhkan banget. Bukan hanya masalah fisik gitu. Bukan karena masalah fisik, pikiran. Karena di sana kan pasti bakalan di pressure oleh atasan Pak De. Dan banyak aturan-aturan yang harus kita ikuti, nggak boleh main-main kerja di kapal itu kan. Kalau Agus ini awalnya dulu ketika bekerja di kapal pesiar sempat nggak mengalami shock gitu Gus, artinya nggak terbiasa gitu? Banget Pak De, karena terus terang Tiang orangnya memang manja banget di keluarga, dimanja sama orang tua. Tiba-tiba ke kapal pesiar. Kaget sumpah Pak De, kaget banget.
Dan di sana pun Tiang sempat nangis, terus terang lagi nangis Tiang. Sempat mau nyerah. Sempat mau nyerah, apalagi Tiang sempat mabuk laut Pak De. Ya. Nah, gimana ceritanya kapal pesiar mabuk laut itu? Bener Pak De. Tiang memang orangnya mabuk laut Pak De. Ya. Apalagi kalau ada badai itu Pak De. Tapi berani memutuskan di kapal pesiar. Ya karena saking jengahnya, nah kayak lagu Tiang ini kok Pak De. Lagu jengah, ya, karena jengah harus bisa merubah hidup. Ya, hanya Tiang berangkat ke kapal pesiar. Dan di situ ya untung ada teman orang Bali ya. Waktu nikah yang memberi support juga. Ingat utang ya kan biasa kita utang ke kapal pesiar tuh Pak De. Nah, itu kalau soal utang, saya dengar juga cerita begitu. Orang banyak yang keluarganya sampai rela berutang ke sana banyak. Iya. Ya kalau kalau kita kalkulasi, worth it nggak itu? Worth it Pak De. Kenapa nggak? Karena kita ngutang dengan jumlah yang cukup banyak lah. Ya cukup banyak. Tapi ketika kita pulang itu udah bisa melunasi utang itu Pak De. Dan bahkan kalau kita kontrak pertama ya kita tidak pungkiri posisi di sana pasti lebih rendah kan, gajinya juga nggak begitu tinggi. Tapi bisa untuk mencari yang namanya side job di kapal pesiar. Jadi kalau kita rajin kayak Tiang Dumun nyari side job Pak De, terus terang nyetrika Tiang nggak bisa Pak De. Oh jujur terpaksa belajar. Belajar Tiang laundry, nyetrika Tiang belajar. Lumayan satu baju tuh $5 Pak De. $5. Bayangkan tuh orang yang nyetrika tuh bisa 20 pieces. Kalau sekarang dolar 16.000 berarti 80.000 deh. Satu baju. Iya benar. Maaf sorry. Ya. Berapa ya? $2 $1 lupa Tiang. Tetap lumayan tergantung, dong. Ya, tergantung ininya tingkat ya ada kesulitan jasa dari kan. Tapi itu artinya yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengambil banyak pekerjaan. Betul. Di luar. Dan itu peluang itu terbuka. Iya, terbuka waktu itu. Jadi cari side job ya. Kita bilang ke side job di kapal pesiar. Ini jangan manja kan itu yang namanya. Manja. Nah, pokoknya jengah Pak De, kayaknya jengah pangidang balik tuh ngelunasin utang dan ada pokoknya selalu itu bisa ingat nabung utang lah. itu aja. Ingat utang dan jengah itu pastinya. Tapi kok tadi Gus bilang kan juga siapkan mental. Nah, boleh nggak digambarkan kira-kira tekanan mental apa yang paling umum, paling sering dihadapi oleh pekerja kapal pesiar? Mental, ya ketika kita bekerja di sana yang maksud mental tuh ya pikiran ya Pak De, ya, sama emosional juga kita harus benar-benar kontrol. Karena di sana itu kita kerja kan ada atasan Pak De. Atasan pun tuh kan orang-orang bully juga Pak De. Di sana mereka benar-benar ngasih pressure, tekanan yang harus begini, harus begitu, sesuai dengan standar operasional di kapal pesiar. Kalau kita nggak kuat, kan banyak Pak De yang seperti itu. Mereka berangkat, dikira segampang yang didengar, ngabupis liu, kan itu banyak yang hanya berpikir hasilnya aja. Yang hanya berpikir hasil ketika mereka berangkat. Nah, di sana nggak kuat mentalnya, ya udah seminggu udah balik lagi dia. Ada yang begitu? Ada banyak Pak De, banyak banget. Akhirnya memutuskan nyerah dah. Gitu. Nyerah gitu. Itu karena faktor artinya dia tidak bisa berkompromi atau beradaptasi. Beradaptasi dia nggak bisa ya kan. Dan juga mungkin itu udah kayak yang kembali bilang lagi ke mentalnya. Jadi ketika mentalnya nggak kuat, nggak fight gitulah istilahnya Pak De. Kayak Tiang walaupun manja, tapi ya untuk urusan itu ya harus fight gitu loh. Jengah, mungkin caranya biar bisa untuk ya maju lah Pak De ya. Nah, itu kan bekerjanya dengan satu dan orang asing. Benar. Ketemunya juga banyak orang asing. Banyak. Ada nggak gegar budaya juga di sana Gus? Ada shock culture tuh Gus? Nah di sana kita harus respect each other Pak De. Kita masalah culture kayak gitu, budaya itu kita harus saling menghargai, nggak boleh. Itu banyak aturan yang kita tidak boleh saling melecehkan. Gitu. Justru malah di sana ketat aturan. Nggak boleh kita main-main istilahnya. Kita attitude-nya kita. Ya. Selain mental, attitude juga dijaga gitu ya? Harus. Nah kalau itu tantangan terberatnya yang pernah Gus rasakan di bidang apa aja? Atau pas waktu ngapain gitu? Kerjaannya sih Pak De, nggak bisa dibayangin kerjaannya tuh banyak ya Pak De ya? Iya. Kayak kan banyak sekarang tuh konten-konten kreator yang... Nah itu saya pernah nonton. Yang orang, ada dua ya, yang orang Indonesia orang bule juga ya. Yang bule mengatakan, kamu kira enak kerja di ini? Dia bilang, jamnya segini dan segala macam, istirahat malam kayak ini. Memang seperti itu? Memang benar. Ya, memang benar. Kita di sana tuh kan jam kerjanya 10 jam Pak. 10 jam kerja, terus habis itu masalah kerjanya tuh nggak, nggak segampang yang kita pikirin Pak. Itu aja intinya Pak. Istilahnya, ya sesuai lah dengan penghasilan di sana.
Ya orang bilang no risk no gain kan, kan benar kan artinya kan. Benar. Ya, artinya kalau misalkan Agus boleh dibilang berbagi ya, sharing dengan anak-anak yang mau belajar di kapal pesiar. Intinya apa yang harus dipersiapkan, modal bukan hanya soal duit kan, modal apa yang perlu dipersiapkan untuk mereka, bekal apa? Bawa bekal ya ini pengalaman dan knowledge juga Pak ya, pengetahuannya mereka dan kembali. Jadi nggak bisa ya orang pikir hanya yang penting dia siap bekerja. Harus, ini juga harus jalan. Harus Pak de, knowledge terutama kan harus bisa bahasa Inggris juga Pak de kan. Tapi ada juga Pak de ya, yang punya teman nggak bisa bahasa Inggris karena keinginannya kuat dan semangatnya sambil dia belajar. belajar. Nah itu dia. Dia salut loh lihat teman dan jadi. Dan jadi dia sampai sekarang masih kerja di pesiar Kenten. Dan juga kaget yang kira wah bakalan gugur. Gak kuat, bakalan gugur. Akhirnya Petran ya. Petran juga sama Gus gitu. Kan. Tapi kalau ini juga Gus, nah itu kan tadi tantangan itu. Sekarang godaannya gitu Gus. Godaan terberatnya apa Gus? Karena kan ya termasuk dalam arti kata bahwa ya orang mengatakan bahwa ketika mungkin misalnya ketika pegang uang banyak. Betul, ya terus mungkin juga ketika ya namanya kan kita orang bilang bahwa ngelihat sesuatu yang tiba-tiba nggak ada di sini, nggak ada apa dan segala macam. Ya mungkin ya godaan setan bertanduk mungkin juga ada, gimana Gus? Pasti itu Pak ya, godaan yang paling terberat tuh ya kalau boleh jujur cewek dan judi Pak ya. Itu Pak ya. Itu dekat ya, artinya dekat juga dan kalau nggak aneh di lingkup kerja itu godaan itu juga ada. Itu yang benar pasti Pak de. Iman kita harus kuat Pak de. Jangan coba-coba lah. Bisa melalung boleh Pak de. Tapi memang kenyataannya ada juga yang terjerumus gitu ya. Nih. Hanya pulang ada, memang nggak bawa apa-apa jadi. Malah dia ngutang ada Pak de. Banyak Pak de. Judi kayak gitu. Di kasino kan. Tuh. Gajinya udah habis dipakai judi. Dan balik dari Amerika ya. Berarti kan udah pertama ya tadi Bang, knowledge ya, attitude ya, siap mental ya, terus juga tahan godaan. Tahan godaan itu yang utama juga. Ketika sudah kita ya mendapatkan hasil di sana Pak de. Kalau ini kan walaupun satu kapal itu kadang-kadang ada juga ya pasti orang dari Bali atau orang Indonesia. Apa orang bilang homesick ya boleh dibilang ketika pasti homesick. Itu gimana harus mengatasi apalagi di awal-awal pertama bergabung di kapal pesiar itu? Ya kita kan bisa phone call Pak de, lewat telepon. Apalagi sekarang enaknya sekarang ada begini ya. Nah, itu dulu zamannya saya tuh susah Pak de. Ketika belum ada. Nggak ada video call Pak de. Bener susah banget waktu itu. Pertama kali tahun berapa itu berangkat? Yang berangkat waktu nikah di tahun 2006 Pak de. 2006. Facebook marang genah waktu itu. Ya, benar. HP pintar baru mulai kelihatan gambar-gambar dikit. Belum ya? Iya, nggak ada. Agak sulit ya waktunya. Tiang kan sebelum ke ini juga sebelum ke pesiar juga Tiang sempat training ke Singapura Pak de. Nah, di situ juga Tiang mendapatkan pengalaman dan belajar untuk untuk menggali potensi diri. Ya. Di sana juga 6 bulan di sana terus balik. Di situ juga udah belajar sih masalah kayak tadi homesick kayak gitu. Ya, tapi tetap sih Pak de. Kadang-kadang ya apalagi dengan istri dan anak ya, itu yang terutama luar biasa. Nah, tadi nyinggung soal menggali aktivitas dan itu yang pernah Agus ceritakan di awal ketika nyanyi juga. Betul. Itu gimana Gus? Artinya bukan respon ya, tapi bahwa ini loh ada peluang misalnya dia punya hobi nyanyi, dia bisa berpeluang kayak misalnya jangan-jangan juga di kapal pesiar ngamen juga dapat duit juga gitu Gus. Kalau di situ, kalau di tempat perusahaan yang sendiri nggak ada, tapi ada kapal lain yang saya dengar kita bisa nyari side job untuk ada di gitu. Entertainment, departemen entertainment yang undang dibayar kayak gitu ada. Cuman di perusahaan yang Tiang kerjaan itu nggak ada. Cuman kadang ada yang namanya kayak perlombaan itu dikasih hadiah lah. Itu aja sih Pak. Kadang ada kru yang ngerti misalnya dia pengen request ya dia ngasih tips kayak gitu. Ada aja. Apa yang dipersiapkan sudah tantangan karena enaknya gitu terus. Kalau ya ini bukannya mempengaruhi. Kadang-kadang orang pasti yang seperti yang saya bilang capek pasti kerja bahkan kalau yang seperti yang pernah saya dengar itu tadi apalagi ngambil side job. Oh iya betul. Kalau tahu sehari rata-rata berapa jam tidurnya? Kalau Tiang sendiri normalnya. Kalau tidur siangnya itu 2 jam. 2 jam. Kalau tidur malamnya ya bisa 7 jam gitu. Berarti normal dong. Normal, cuman kan kadang kita kerja di kapal tuh ya kalau Tiang sendiri Pak de. Tiang selesai kerja tuh nggak bisa langsung
blek tidur. Paling rata-rata yang malam 5 jam tidur. 5 jam. 5 jam, gitu. Oke. Nah, kalau enaknya di mana untuk kerja di kapal pesiar? Enaknya, kalau dibilang enaknya sebenarnya nggak ada Pak Dea. Nggak Kalau ada? kerjanya maksudnya. Kalau kerjanya nggak ada enaknya. Tapi enaknya pas dapat gaji. Kalau kerjanya capek gitu. Capek, Pak Dea, benar Pak Dea. Tapi kalau ya mungkin kalau di ukuran sekarang gitu ya. Yeah. Kalau boleh spill ya, paling rendah itu berapa kira-kira dapat sebulan? Dari posisi yang, tapi nih posisi yang paling rendah. Oh, paling rendah, posisi paling rendah tuh $500 Pak Dea. Berarti sekitar $7 jutaan ya? 7 jutaan. Ya, itu posisi paling rendah. Oh, itu di bagian apa itu misalnya? Di bagian steward kayak Steward, cuci piring, kayak gitu ya. bersih public area gitu. Tapi kalau sudah makin kalau di levelnya Gus apa sekarang namanya? Yang levelnya cabin house ya Pak Dea. Cabin house. Kalau di sini kayak room boy gitu. Room boy-nya. Itu lain lagi udah. Lain lagi. Oke. Bisa ya lumayan Pak Dea. Lumayan. Yeah. Nah, dari tadi kan kita cerita tentang peluang dan segala macam. Nah, sekarang kalau Gus lihat ke depannya, apalagi ini kan tenaga kerja makin banyak. Betul. Yang mau ikut ke kerja keluar juga makin banyak. Tantangannya apa sebetulnya Gus untuk menghadapi persaingan ini? Mereka harus Dan lagian kan pasti bukan hanya dari Indonesia aja. Mereka harus menggali potensi diri sendiri lagi dan benar-benar harus pengalamannya itu Pak Dea yang harus di-prepare sama mereka ya. Apalagi persaingan sekarang tuh benar-benar luar biasa Pak Dea. Benar, luar biasa dalam artian kalau dulu memang ya Pak Dea, ketika kita di interview lewat mau kerja ke luar negeri itu interviewnya nggak begitu susah Pak Dea. Sekarang benar-benar Pak Dea, knowledge ditanya bahasa Inggris tuh benar-benar. Karena makin banyak ya soalnya. Itu dah Pak Dea. Tapi benar nggak katanya kalau rata-rata yang di kapal pesiar segala macam itu ketika ketemu orang, ini bukan rasis ya, ketemu orang Bali, mereka cenderung lebih suka katanya atau apa, benar nggak? Benar. Mungkin karena karakter orang Bali Pak Dea, humble dan pekerja keras Pak Dea. Ya, kalau menyinggung negara ya bukan negara lain. Apa ya artinya pesaing terberat orang Indonesia di kapal pesiar itu dari mana? Negara mana gitu kan? Iya. Filipina Pak Dea. Filipina ya banyak. Sama-sama ini kita, apa istilahnya? Kemampuan sama kuat. Dan artinya semangat kerjanya juga sama-sama gitu ya. Oke. Nah, sekarang lanjut ke masalah ini ya Gus. Proses tadi mumpung Gus bilang selain soal knowledge dan segala macam. Banyak orang yang sebetulnya juga pintar, punya knowledge segala macam, tapi dia akhirnya ternyata nasibnya mungkin tidak seberuntung Agus atau yang lain. Apakah karena ketipu agent atau dapat tempat kerja yang ternyata nggak sesuai dengan keinginannya. Nah itu gimana cara mengenali Gus? Mungkin ada tips nggak itu? Artinya mulai dari agentnya dulu, lalu tempat kerjanya. Betul. Tipsnya itu ya kita harus banyak-banyak cari informasi ya, khususnya agent ya Pak Dea. Sekarang kan banyak banget tuh agent yang tawarannya wah. Tawarannya wah dan kita harus banyak cari informasi tentang misalnya mau kerja di kapal pesiar. Ya kita tanya-tanya lah ke teman-teman atau yang sudah berpengalaman, agent mana yang bagus dan legalitasnya benar-benar dijamin kan Pak Dea. Biar nggak ketipu tuh lah Pak Dea. Karena banyak banget oknum-oknum sekarang. Kayak kemarin kan sempat yang bikin video yang mengedukasi. Ada tuh temen kebetulan saudara mau melamar lewat online Pak Dea. Nah itu hampir ditipu Pak Dea. Untung dia ngechat saya waktu nikah. Yang bisa mungkin paling nggak bisa ditengarai bahwa ini nggak beres ini dari sisi apanya gitu Mas? Karena dari mana bisa kita lihat kira-kira oh ini kayaknya oke, ini kayaknya nggak. Dari sisi ini ya Pak Dea, biasanya oknum-oknum tuh kalau online ya yang tahu ya dia bakalan minta biaya terlebih dahulu sebelum diinterview. Dia dengan alasan pembuatan dokumen lah, pembuatan. Padahal sebetulnya nggak seperti itu. Nggak. Kita kalau mau melamar di kapal pesiar langsung aja datang ke agen itu lebih aman. Jadi kita bisa berhadapan langsung dengan agensi itu sendiri. Oke. Walaupun agennya ada di luar Bali mungkin lebih aman begitu ya daripada lebih aman online. Daripada online ya. Tapi ya itu udah benar lebih aman sih kalau menurut saya. Tapi ada nggak kasus bahwa dia memang benar diberangkatkan tapi misalnya sampai di luar malah di dalam tanda kutip ditelantarkan, ada nggak? Kalau yang di darat ada saya dengar Pak Dea. Kalau untuk khusus kapal pesiar nggak ada. Kalau di kapal pesiar perusahaannya apa pasti bakalan dikirim ke sana. Tapi intinya tetap sama-sama harus
waspada kan gitu ya. Waspada dan cari informasi lah Pak De, karena setiap perusahaan kapal pesiar itu kan mereka memiliki standar yang berbeda dengan sistem yang berbeda-beda, sistem kerjanya seperti ini Pak De. Nah, itu yang perlu kita gali. Nyambung yang itu guys, tempat kerjanya itu bukan standar ya, tapi kira-kira ada bagaimana kita berpikir, oh ini tempat kerjanya bonafit, oh ini tempat kerjanya ini kayaknya nggak cocok atau gimana tuh dari sisi apa bisa kita lihat? Nah, apalagi kan sekarang banyak juga perusahaan-perusahaan kapal pesiar baru kan, ya. Nyari informasi lah Pak De, kayak yang sebelumnya perusahaan sebelumnya ya bilang dah perusahaan A, ketika yang kerja di sana, sistemnya agak begini, agak sulit dan tidak sesuai dengan penghasilannya. Jadi kalau ada orang baru yang pengen berangkat juga kan harusnya diwanti-wanti dan cari informasi ke teman-temannya atau cari informasi, ken itu beli enggak ini ken gitu. Apa bedanya kapal ini dengan kapal si A, B, C dan segalanya, yang lain-lain gitu. Artinya jangan malu bertanya gitu ya. Karena banyak banget sekarang perusahaan-perusahaan yang baru. Ada nggak semacam forum atau mungkin barangkali grup atau kelompok mungkin dari pekerja kapal pesiar itu yang mungkin bisa menjadi tempat bertanya atau mungkin tempat berdiskusi bagi adik-adik yang akan berangkat itu? Ada nggak? Ada banyak Pak di Facebook nih ada. Di Facebook ya ada grupnya, grup kapal pesiar apa lagi banyak banget. Ketik aja kapal pesiar pasti ada dah nanti ini ya. Oke. Persatuan kapal pesiar apa Seamen Bali gitu misalnya ada banyak. Ada khusus di juga. grupnya. Tapi artinya bahwa kalau orang, tapi kan ada juga motivasi kan orang beda-beda guys ya. Ada yang berpikir, kerja di kapal pesiar kayak asik, jalan-jalan ke luar negeri, kayak apa segala macam. Mungkin itu motifnya memang lain, ada yang seperti itu. Tapi yang memang karena niat memang bekerja nyari penghasilan lain juga barangkali gitu benar, ada ya. Gitu. Oke. Nah, yang satu lagi Gus mungkin kalau Gus ini dari pengalaman belasan tahun sebagai veteran gitu, pekerja kapal pesiar gitu barangkali ada nasihat apa yang ingin Gus sampaikan untuk mungkin adik-adik yang ingin bekerja di kapal pesiar? Ya nasihatnya cari informasi sebanyak-banyaknya sebelum memilih perusahaan di kapal pesiar dan siapkan pengalaman, bahasa ya itu yang terutama modal yang berbahasa Inggris, terus mental kayak saya jelaskan tadi. Nah, ketika itu sudah semua didapat dan dimilikin, ya ready lah untuk fight untuk kerja ke luar negeri. Jangan cengeng lagi gitu. Jangan jadi anak mama. Akhirnya itu ya. Intinya never give up gitu. Untuk apapun gitu ya. Pantang menyerah pokoknya aja gas gitu. Ya. Terima kasih banyak sudah mampir di Oke Made Gus dengan ceritanya juga. Ditunggu karya berikutnya lagi, lagu barunya. Sebelum nanti berangkat lagi dan mudah-mudahan juga tetap karirnya berlanjut gitu ya. Dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.